Di video ini aku akan ngejelasin mengapa di saat kita nggak melakukan apa-apa atau di saat kita gabut dalam jangka waktu yang panjang itu justru membuat kita stres, membuat kita merasa hampa. Ya. Video ini mungkin saya tujukan untuk teman-teman yang dalam fase gap year atau dalam fase masih mencari kerja atau dalam fase pengangguran. Mungkin video ini akan relate dengan apa yang aku sampaikan. Aku sendiri saat ini sudah menyelesaikan skripsiku dan sudah menyelesaikan kelasku, dan saya sudah eligible untuk melakukan wisuda pada Agustus besok. Dan saya masih punya waktu spare 3 bulan sebelum menunggu wisuda, sebelum saya bisa tamat dari S1. Nah, karena saya dari jurusan farmasi, maka saya akan mengambil apoteker setelahnya. Jadi saya punya waktu 3 bulan sebelum akhirnya saya bisa melanjutkan ke profesi apoteker. Nah, di fase ini saya sempat merasa sedikit hampa, merasa stres. Saya merasa kehilangan arah, tidak tahu mau melakukan apa, tidak bersemangat dalam menjalani hidup dan sebagainya. Dan saya pun juga heran kenapa ini terjadi. Padahal apa yang saya miliki sekarang, yaitu waktu luang, bisa melakukan apapun yang aku mau, itu adalah suatu impian dari diriku masa lalu, dari diriku yang sibuk kuliah, dari diriku yang sibuk sekolah, dari diriku yang sibuk ngerjain skripsi. Namun di saat aku sudah mendapatkannya sekarang, itu justru saya hampa, saya stres terhadap apa yang aku alami. Dan awalnya aku mikir bahwa apa yang terjadi sekarang itu hanya terjadi pada diriku. Namun setelah aku ngobrol dengan beberapa temanku yang juga sudah menyelesaikan skripsi dan tinggal menunggu wisuda, mereka juga menyebutkan bahwa mereka juga merasa hampa, mereka juga merasa seperti stres, seperti depresi, dan mereka juga nggak tahu sebabnya apa. Mereka nggak bersemangat untuk bangun tidur di pagi hari karena mereka nggak tahu mau melakukan apa. Nah, ini uniknya. Jadi di sini aku akan coba breakdown alasannya kenapa kita justru stres di saat kita tidak melakukan sesuatu, saat kita gabut. Alasan yang pertama itu adalah karena kita kehilangan arah. Kita tidak tahu apa yang harus kita kejar karena kita tidak tahu purpose dari hidup kita. Kita nggak punya goals, kita nggak punya task yang dikerjakan, dan ini akan membuat kita tidak bersemangat menjalani hidup. Karena ibaratnya dalam sebuah game, ketika kita sudah menyelesaikan semua misi yang ada, itu kita akan bingung mau ngapain. Misalnya untuk pemain-pemain GTA San Andreas misalnya, ketika kalian sudah menyelesaikan semua misi-misi yang ada dalam game tersebut, kalian sudah menyelesaikan side quest, misi-misi sampingan dari game tersebut, maka kalian akan kehilangan arah mau melakukan apa, yang membuat itu kalian stres dan kalian nggak bermain game itu lagi. Nah, itu alasannya, karena kehilangan arah dalam hidup, karena kita nggak punya goals. Karena goals kita sudah terpenuhi semua, tujuan kita sudah terpenuhi semua. Nah, gimana cara ngatasinnya untuk problem ini? Yaitu kalian harus mencari goals yang baru. Ya, ketika kalian sudah menyelesaikan suatu goals, misalnya kalian sudah menyelesaikan pendidikan atau menyelesaikan pendidikan kalian, maka kalian harus mencari goals yang lain. Misalnya mencari kerja misalnya, atau melakukan hal-hal yang menurut kalian penting. Misalnya yang aku lakukan, misalnya membuat video, atau aku ikut kursus nge-gym, Muay Thai dan sebagainya. Itu akan memberikan sense of purpose dan memberikan kita goals dalam hidup. Dan yang kedua, penyebab mengapa kita stres ketika tidak mempunyai sesuatu untuk dikerjakan, itu karena adanya tekanan sosial, ya. Apalagi di zaman sekarang serba instan, ya, serba modern, dimana dengan adanya Instagram atau sosial media, kita dengan mudah melihat teman-teman kita melakukan sesuatu yang indah untuk dilihat. Melihat teman-teman kita misalnya keluar sama orang misalnya, atau mereka sedang melakukan sesuatu yang produktif misalnya. Dan ketika kita membandingkan dengan diri kita sendiri yang nggak melakukan apa-apa, itu akan membuat adanya tekanan sosial pada diri kita.
Nah, yang ketiga itu karena kurangnya stimulasi pada otak kita. Ketika kita masih di sekolah, masih di SD, SMP, SMA, ataupun kita sudah kuliah atau sudah masuk di lingkungan kerja, kita akan merasakan berbagai tantangan, kita akan merasakan berbagai spektrum emosi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di masa SMA, ya, ketika kita berhasil menghadapi suatu ujian yang sangat sulit, dan itu akan membuat kita merasa lega, merasa bahagia. Dan ketika kita menghadapi guru yang killer, itu akan membuat kita merasa takut. Ketika menghadapi razia rambut, itu akan membuat kita memberikan rasa takut. Ketika kita mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu akan membuat kita sedih. Jadi berbagai spektrum emosi kita rasakan di saat kita masih sekolah, di saat kita melakukan pekerjaan. Nah, ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak merasakan spektrum emosi tersebut, dan membuat hidup kita flat aja, datar, nggak ada emosi yang kita rasakan sehari-hari. Dan ya itulah, emosi juga berpengaruh ya. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah atau yang sudah mendapat pekerjaan, ya mungkin ya masih bersyukur, itu bisa menjadikan kalian juga harus bersyukur atas apa yang kalian miliki itu. Dan yang keempat, aku rasa itu adalah karena kita kehilangan tantangan. Manusia suka tantangan, ya. Misalnya di game, untuk laki-laki yang bermain game, itu mereka akan lebih suka untuk bermain game yang bersifat kompetitif. Misalnya Mobile Legends, PUBG Mobile, Valorant, dan game-game lainnya itu bersifat kompetitif. Kenapa? Karena laki-laki suka tantangan. Kita suka sesuatu yang bersifat kompetitif, kita suka tantangan. Dan itulah yang membuat kita bersemangat untuk bangun di pagi hari, karena ada tantangan di depan kita. Misalnya untuk orang yang di sekolah, tantangannya adalah untuk bisa sekolah, dapat ranking, atau untuk membahagiakan orang tua, untuk memenuhi ekspektasi orang tua, itu juga merupakan satu tantangan. Nah, ketika kita tidak mengerjakan sesuatu, kita akan kehilangan tantangan dalam hidup, dan itu juga membuat hidup kita hampa. Itulah penyebabnya. Oke, itulah video singkat, video raw, unedited, tentang mengapa kita cenderung untuk hidup terasa hampa ketika tidak melakukan sesuatu. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye.